Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter dengan tema Sistem Pembayaran akan mereview jurnal dengan judul Peranan Perkembangan Inovasi Finansial Sistem Pembayaran dalam Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, M. Muhammad Tolha Hasan, Muslimin, Vivi Novita, Ajeng Surya Ayu Ningtyas, Dini Melati Putri, Dita Sasmita. Pertama-tama, kelompok kami akan mengidentifikasi jurnal yang telah kami bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu tema jurnal tentang sistem pembayaran, judul jurnal Peranan Perkembangan Inovasi Finansial Sistem Pembayaran dalam Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia. Nama jurnal Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Volume dan halaman jurnal yaitu volume 2 nomor 3 halaman 404 sampai dengan 426 tahun 2018. Penulis Endah Siska Aristiyawati dan Telisa Aulia Valianti. Jurnal ini menarik dibahas atau menarik direview karena menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perkembangan inovasi pembayaran dalam mempengaruhi kurensi dan permintaan uang dalam arti sempit atau M1 dalam kurun periode waktu tahun 2007 sampai dengan 2017. Selanjutnya yaitu kami akan memberi sedikit ulasan mengenai pemahaman topik perkembangan inovasi keuangan sistem pembayaran dalam jurnal yang kita review. Inovasi finansial yaitu tindakan menciptakan dan mempopulerkan instrumen finansial baru, serta institusi, market, dan teknologi finansial yang baru, yang mana inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk perbankan yang lebih mudah digunakan dan mengurangi biaya dalam melakukan transaksi perbankan. Namun, perkembangan inovasi finansial ini memiliki pengaruh pada permintaan uang. Nah, pengaruh inovasi perbankan dalam permintaan uang ini akan dibahas dalam jurnal yang kita review tersebut. Selanjutnya yaitu kita review isi yang ada di dalam jurnal. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi interaksi dinamis inovasi finansial sistem pembayaran terhadap permintaan kurensi dan permintaan uang dalam arti sempit atau M1, serta untuk mengidentifikasi proksi atau indikator yang sesuai untuk mengukur inovasi finansial sistem pembayaran. Yang kedua yaitu landasan teori. Di dalam PPT ini kita hanya memaparkan 5 landasan teori. Untuk lebih lengkap dan jelasnya ada di file PDF tugas kami, itu lebih lengkap. Kami hanya memberikan beberapa landasan teori dalam PPT ini yang kami anggap berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Landasan teori yang pertama yaitu dari Baumol dan Tobin mengenai permintaan uang untuk transaksi dengan menggunakan asumsi bahwa individu memiliki pilihan untuk memegang uang atau bond. Yang kedua dari Zhou dan Miles juga menyimpulkan bahwa inovasi keuangan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang ketiga dari Ahmad dan Milburn, penggunaan kartu membuat seseorang memegang uang tunai lebih sedikit dan meningkatkan kepemilikan akan bond dalam model Baumol-Tobin. Keempat, dari Yazgan dan Yilmazgudday, peningkatan penggunaan kartu kredit dan kartu debit akan menyebabkan penurunan pada permintaan akan uang tunai. Kelima, dari Siva dan Dure, penggunaan kartu kredit menurunkan permintaan kurensi. Intinya dari kelima landasan teori tersebut masing-masing mengatakan bahwa adanya inovasi dari sistem pembayaran atau adanya inovasi teknologi dalam inovasi sistem pembayaran itu mempengaruhi permintaan uang, yang mana
permintaan uang tunai itu menurun. Seperti itu. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut yaitu menggunakan uji stasionaritas variabel dengan Augmented Decay Fuller atau ADF test dan Phillips-Perron test, penentuan lag optimal, uji stabilitas model, uji kointegrasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode estimasi dengan Vector Error Correction Mechanism atau VECM melalui pengujian pada beberapa proksi atau indikator yang digunakan untuk dapat mengukur inovasi finansial sistem pembayaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari jurnal yang kami review. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum perkembangan inovasi finansial sistem pembayaran dapat mempengaruhi kurensi dan permintaan uang dalam arti sempit atau M1 untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Karena adanya peningkatan teknologi, penggunaan kartu kredit dan ATM atau kartu debit dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga kurensi dan M1 yang dibutuhkan juga menurun. Artinya, masyarakat sedikit memegang uang tunai karena mereka lebih memilih menggunakan uang non-tunai melalui transfer dan lain-lain karena mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut dari inovasi sistem pembayaran mempermudah mereka dalam hal transaksi barang atau jasa yang sedang mereka lakukan. Dengan demikian menurunkan penggunaan uang tunai dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu saran. Saran dalam jurnal yang telah kami review yaitu sebagai berikut. Dari hasil penelitian, implikasi untuk otoritas moneter yang meneliti dan memprediksikan money demand atau permintaan uang perlu mempertimbangkan inovasi finansial sistem pembayaran, karena dari penelitian yang dilakukan telah terbukti bahwa inovasi finansial sistem pembayaran memiliki pengaruh terhadap permintaan uang. Kedepannya diharapkan otoritas moneter atau regulator berkaitan dengan menyediakan data biaya transaksi atau brokerage cost untuk masing-masing jenis simpanan dan tipe inovasi finansial sistem pembayaran, agar dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan inovasi finansial sistem pembayaran. Itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan mengenai sistem pembayaran terhadap review jurnal peranan perkembangan inovasi finansial sistem pembayaran dalam mempengaruhi permintaan uang di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.